Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk pendalaman ayat. Ya, pendalaman ayat ini. Ya, pertama di sini Allah bertanya. Di sini Allah bertanya kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Tapi pertanyaan Allah ini tidak butuh jawaban. Ya, tidak butuh jawaban. Allah hanya butuh bukti. Itu sebenarnya. Ya, artinya apa? Ternyata ini juga pelajaran bahwa dalam kehidupan ini, ya, ketika ada pertanyaan tidak harus dijawab. Tidak selamanya harus dijawab. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Seperti pertanyaan Allah dalam ayat ini yang tidak perlu dijawab. Ya, bukan tidak perlu, yang tidak ada jawabannya di sini. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua masih terkait dengan pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada orang kafir ini sebagai bentuk, ya, dapat dikatakan bentuk penghinaan, ya, bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir, bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir. Jadi ini pertanyaan kalau bahasa kasarnya itu pertanyaan ejekan. Pertanyaan ejekan, ya, kepada orang-orang kafir. Nah, ini satu terkait dengan adanya pertanyaan dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, ayat ini yaqulullahu ta'ala muhtajjan ala wujudihi wa qudratihi wa annahu al-khaliq al-mutasarrif fi ibadihi. Ayat ini secara umum kata beliau merupakan hujjah atau dalil, ya, tentang keberadaan Allah, kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu mampu menciptakan, mampu berbuat apa saja kepada seluruh makhluknya. Ya, buktinya ini Allah mampu mematikan, Allah mampu menghidupkan, kemudian Allah mampu lagi mematikan, lalu Allah mampu lagi menghidupkan. Ya, jadi di sini ayat ini memperkuat ketauhidan kita sebagai dalil bahwa sesungguhnya Allah itu, ya, intinya adalah Allah itu maha kuasa. Ya. Wa qudratihi, Allah itu maha kuasa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik ini. Ya, ini yang menarik dan ini yang mungkin perlu pendalaman. Ya, yaitu wa kuntum amwatam fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, ini kita perlu pendalaman ini. Ya, pada frase ayat ini, ya, potongan ayat ini, summa yumitukum summa yuhyikum wa kuntum amwatam fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, apa yang perlu kita dalami di situ? Nah, nanti kita akan kembangkan ini. Nah, kalau perlu kita nanti
kombinasikan dengan referensi yang lain. Selain dari kitab tafsir Ibnu Katsir ini, menarik juga nanti kita akan hubungkan. Ini kan tafsir Al-Ma'thur namanya. Ya. Tafsir bil Ma'thur. Ya, kan ada 3 macam tafsir. Tafsir bil Ma'thur, ya, tafsir bil Ra'yi. Kalau bil Ma'thur itu berdasarkan dalil-dalil tafsir, berdasarkan dalil-dalil, ya, atau amalan para sahabat, itu namanya bil Ma'thur. Ada juga tafsir bil Ra'yi, tafsir bil Ra'yi. Ya, tafsir mengandalkan, ya, pemikiran ar-ra'yi. Ya, jadi lebih banyak analisis, ya, dari pikiran-pikiran yang bersangkutan yang menafsirkan itu atau mengambil pendapat-pendapat, ya, yang lain. Nah, ada lagi satu tafsir, dan ini nanti kita hubungkan nih ayat ini. Ada namanya tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari. Ya, tafsir kalau makna umumnya bil isyari, isyarat-isyarat. Jadi dalam Al-Quran itu, dari ayat-ayat Al-Quran itu mengandung isyarat-isyarat. Apa maknanya? Pemaknaan ulama tafsir isyari ini itu memang berbeda dengan umumnya tafsir. Apakah itu bil ma'thur atau bil ra'yi. Nah, nanti kita bandingkan itu, nanti kita singgung. Karena ini menarik ini. Kalau bagi saya ayat ini menarik sekali kita dalami. Nah, okelah, malam ini kita akan melihat dulu, ya, tafsir umum ini. Ya, tafsir umum dari ayat ini terkait dengan wa kuntum amwatam fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah, itu khususnya ini. Jadi pertama di sini dikatakan wa kuntum amwatan. Ya, padahal jadi maknanya wa kuntum amwatan, padahal kamu dulu mati. Ini kan pertanyaan Allah kepada orang kafir. Mengapa kamu kafir kepada saya, padahal dulu kamu itu mati? Dulu kamu itu mati. Lalu dihidupkan, lalu saya hidupkan. Ya. Artinya apa? Ini sebenarnya objek, ya, kalau memang secara khusus, ya, objeknya kepada orang kafir, tapi ini sebenarnya bisa untuk kita semua ini, ya, karena antara kita ini orang beriman dengan orang kafir ada unsur kesamaannya. Apa kesamaannya? Kita sama-sama manusia, dan inilah yang diceritakan ini. Jadi yang dilihat di sini aspek kemanusiaannya di sini. Wa kuntum amwatan fahyan summa yumitukum summa yuhyikum. Dilihat dari aspek kemanusiaannya, di mana dulu kita ini, ya, dulu kita ini mati. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya bahwa dulu kita mati? Apa maksud maknanya? Nah, di sini sepakat para ulama. Ya, sepakat para ulama bahwa sebenarnya yang dimaksud di situ, padahal dulu kamu mati, maksudnya adalah bahwa dulu kamu itu tidak ada. Ketiadaan itu sama dengan mati. Dulu kan kita tidak ada, kan? Ya, al-adam. Itu status kita dulu, al-adam. Ya, karena kita tidak ada dulu. Ya, maksudnya, ya, tidak ada artinya kita ini belum diciptakan.
Ya. Jadi ketiadaan kita atau kita ini belum diciptakan, bahasa Al-Quran itu juga mati. Itu juga mati. Artinya nanti berarti ternyata kata mati itu tidak seharusnya, tidak selamanya dimaknai mati itu dari yang bernyawa ke mati. Nah. Ya, buktinya ya mayoritas ulama tafsir memahami itu. Jadi saya bandingkan dengan tafsir yang lain, begitu semua. Bahwa yang dimaksud di sini, padahal kamu dulu mati, mati yang dimaksud di sini ketiadaan. Dulu kamu itu tidak ada, dulu kamu itu belum diciptakan oleh Allah, belum. Tapi sudah tapi statusnya itu mati. Ya. Nah, itu makna wa kuntum amwatan. Nah, disinilah digugah hatinya orang-orang kafir itu. Ya, kenapa kamu tidak mau beriman kepada saya? Kamu kafir. Padahal dulu kamu itu tidak ada. Kamu tidak ada. Nah, ya. Fa'ahyakum. Jadi padahal kamu itu dulu mati. Lalu ya Allah menghidupkan kamu. Ya, Allah menghidupkan kamu. Nah, kehidupan yang dimaksud di sini, ya, kehidupan yang dimaksud ini, inilah kehidupan dunia. Artinya yang tadinya kita tidak ada, diadakan oleh Allah ya untuk hidup. Nah, inilah kehidupan yang dimaksud. Jadi ya, fa'ahyakum, ya, lalu kami hidupkan kamu, ya, yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Ya, ya berarti bahwa hakikat hidup kita di dunia ini. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini, bahwa dulu kita ini tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah, berarti hidup kita di dunia ini itu sesungguhnya adalah anugerah dan pemberian Allah secara mutlak. Itu adalah pemberian Allah kepada kita. Itu adalah anugerah. Ya. Itu pemberian. Jadi hidup kita di dunia ini itu pemberian, bukan ikhtiar usaha kita. Ya, bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita, atau bukan karena kecerdasan kita, bukan. Kita ini hidup karena Allah kasih kehidupan. Allah kasih kita kehidupan. Jadi kita ini hidup bukan karena kita ini pintar berusaha, bukan. Kita ini karena pintar sehingga kita bisa hidup, enggak, bukan. Ya. Ya, makanya kalau ketika kita ini memahami siapa diri kita ini, kita semakin mengenal Allah. Karena memang ada kan ungkapan, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Itu ada ungkapan, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Terbalik. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Jadi kalau kita kenal diri kita, pasti kita kenal Allah. Apa ini maksud mengenal diri? Maksudnya di sini ini, kita ini mengenal diri kita, bahwa kita ini tidak ada menjadi ada karena diberikan oleh Allah. Allah yang mengadakan kita.
Berarti kan mengenal, berarti kita kenal Allah. Mengenal diri berarti kita kenal Allah. Maksudnya kita kenal diri kita ini ciptaan Allah. Kita ini diberikan kehidupan oleh Allah karena Allah yang kasih. Berarti kita ini berarti kita ini kenal Allah. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, kenal dulu diri. Itu bahasa tasawuf itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka pasti kenal Allah. Jadi mengenal diri maksudnya bukan siapa nama saya, di mana tempat tinggal saya, siapa nama bapak saya, ibu saya, bukan. Artinya diri kita ini siapa yang ciptakan. Ya, itu baru connect. Jadi dari ketiadaan lalu kita dihidupkan. Nah, maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini bahwa hidup ini adalah ya anugerah pemberian Allah. Ya, bukan karena kita ini hebat. Bukan. Kemudian yang kedua, di samping hidup ini adalah pemberian Allah, hidup ini juga amanah. Jadi hidup ini adalah amanah. Jadi hidup ini adalah pemberian, hidup ini adalah amanah. Ya. Apa artinya kalau hidup ini adalah amanah? Ya. Seperti makna umum, ya, ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan kepercayaan, maka kita harus jaga amanah itu. Ya kan? Kita harus jaga amanah itu dan selanjutnya kita pertanggungjawabkan amanah itu. Karena hidup ini amanah, maka kita jaga hidup kita ini dan pasti kehidupan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, jadi itu kurang lebih pemahaman ayat ini. Jadi wa kuntum amwatam fa ahyaakum. Ya, jadi berfokus kepada bahwa ternyata kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini dari yang dulunya kita tidak ada lalu kita dihidupkan oleh Allah, tujuannya itu bahwa kita ini harus mengakui bahwa hidup ini adalah pemberian Allah dan hidup ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana bentuk pertanyaannya? Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Ya, bentuk pertanggungjawabannya ya sesuai dengan ya apa maunya yang punya hidup, yang punya kehidupan. Apa maunya yang punya kehidupan? Ya, kepada kita apa maunya? Nah, kemauan Allah yang punya kehidupan kepada kita, ketika kita ikuti, berarti itulah bagian dari pertanggungjawaban. Ya Allah, maumu saya hidup begini. Ini saya sudah buktikan. Ini saya buktikan. Ya. Ya, seperti inilah apa yang kita lakukan saat ini. Ya, apa maunya Allah? Maunya Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini maunya Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini dihidupkan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, atau untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Inilah pertanggungjawaban kita. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini beribadah,
berarti kita mampu menjaga amanah dan insya Allah mampu kita pertanggungjawabkan. Kalau kita ibadah. Tapi kalau ada orang ya, tidak ibadah, hidupnya jauh dari Allah, jauh dari agama, itu berarti tidak menjaga amanah hidupnya. Tidak menjaga amanah. Ya, berarti tidak amanah. Ya. Nah, maka ini bisa kita kembangkan. Ya, makanya kita sudah kaji ini, inilah keterkaitan ayat sebelumnya ketika kita membahas tentang orang-orang munafik. Itu kan banyak ciri-cirinya itu orang-orang munafik. Salah satu ciri orang munafik kan apabila diberi amanah dia khianat. Ya. Diberi amanah dia khianat. Sama juga dengan diberi amanah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia khianati amanah kehidupan itu. Dengan cara dia tidak melaksanakan ibadah. Jadi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah disebut khianat. Maka orang yang tidak salat, orang yang tidak puasa, sekalipun dia muslim tapi dia tidak salat, tidak puasa, itulah disebut orang munafik. Dia munafik itu. Ya. Munafik. Ya, jadi bukan berarti amanah dimaksud amanah dalam konteks kemanusiaan. Misalnya ada orang titip kepada saya, lalu saya khianat. Ya. Maka dalam konteks kemanusiaan saya munafik. Ini konteks kemanusiaannya dari aspek kemanusiaan ini. Ya. Tapi ternyata kemunafikan itu bukan hanya dilihat dari sisi kemanusiaan. Tidak. Tapi konteksnya juga dengan Allah. Ketika kita tidak mampu menjaga amanah Allah, maka kita juga disebut munafik. Kita juga disebut munafik. Ya. Maka fa'ahyakum ini adalah hadiah besar yang Allah berikan kepada kita, maka jagalah baik-baik fa'ahyakum ini. Karena kita dulu tidak ada, lalu sekarang ada. Sekarang ini kita proses fa'ahyakum sekarang. Sekarang ini ya yang kita harus sadari sekarang bahwa kita ini hidup karena Allah yang kasih hidup. Kemudian yang kedua, kita ini hidup karena hidup ini adalah amanah. Ini sekarang ini proses ini sekarang. Ini prosesnya kita ini. Fa'ahyakum, dua ini. Hidup ini adalah pemberian dan hidup ini adalah amanah. Itu fa'ahyakum. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Lalu dilanjutkan lagi, summa yumitukum. Summa yumitukum. Setelah kita hidup, summa yumitukum, kemudian kita dimatikan lagi. Nah, inilah tahapan kita ini. Ya, kita ini nanti tinggal menunggu waktu, Pak ya. Ya, kita menunggu waktu itu summa yumitukum. Kita tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu ini. Ya, apakah Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak duluan? Tinggal menunggu waktu saja, Pak Dik. Yang jelas dan pasti kita akan lalui. Summa yumitukum. Ya, kemudian ya kamu akan dimatikan.
Ya. Jadi ya, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Mungkin mungkin tidak ada orang yang tidak percaya dengan mati. Ada nggak orang yang tidak percaya dengan mati? Kayaknya semua orang percaya dengan mati. Ya, semua orang percaya bahwa semuanya mati. Karena sepanjang hidup ini, sepanjang kehidupan ini tidak ada yang tidak mati. Sepanjang apapun umurnya mati juga. Sekalipun katanya umurnya sudah lebih 100, ya pasti ada ujungnya juga. Ya, karena sudah dijelaskan Allah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apabila sudah datang ajalnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya, itulah summa yumituhum. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti, mutlak. Ya, jadi tidak bisa dihindari, bisa dihindari. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ainama kuntum fi buyutikum. Dimanapun kamu berada, kalau kematian itu sudah datang, ya pasti akan menemuimu. Sekalipun kamu berada di tempat yang sangat tersembunyi, ya pasti kematian itu akan datang. Jadi kita tidak bisa menghindar. Dan inilah yang kita harus sadari. Ya, yang kita harus sadari, ya, sehingga kalau kita ini menyadari, maka paling tidak ada dua manfaatnya. Ada manfaatnya. Kalau kita ini sudah menyadari bahwa kita ini semua, hidup kita ini pasti akan berakhir, kita ini akan mati, ya, maka ada dua manfaatnya ini. Kalau ini betul-betul tertangkap dalam hati kita ini, keyakinan kita bahwa seperti itu. Pertama, ya, insya Allah kita tidak akan cinta dunia. Kita tidak akan terlalu cinta dunia. Ya, jadi itu ada terlalu cinta dunia. Kalau cinta dunia itu masih wajar. Tapi kalau terlalu, jadi orang-orang yang lupa akan kematian, pasti dia akan terlalu cinta dunia. Karena dia merasa bahwa dunia ini segala-galanya. Seakan-akan begitulah kehidupannya selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kedua tentu seseorang yang sudah meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, ya pasti akan menambah terus amal ibadah. Dia akan terus beribadah kepada Allah. Dia akan terus dekat dengan Allah. Ya, karena dia yakin saya akan kembali kepada Allah. Ya, makanya nanti di ujungnya ini dilakai summa ilaihi turja'un. Maka kepadanya lah kita akan kembali. Apa artinya itu? Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Itu summa ilaihi turja'un. Ya, kepadanya lah kita akan kembali. Maksudnya kembali kita akan pertanggungjawabkan. Karena kembali tadi itu. Fa'ahyakum ini adalah amanah. Hidup ini adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan. Tapi sebelum itu, terakhir ini, ya, setelah kita dimatikan, ya, summa yuhyikum. Lalu kita dihidupkan kembali. Jadi kalau kita sudah dimatikan di dunia ini, sudah habis masa putra kita, tapi ada nanti masanya kita akan dihidupkan lagi oleh Allah. Ya, summa yuhyikum. Kamu akan dihidupkan kembali. Jadi kita sudah mati, dihidupkan kembali. Dan inilah ya dalil penguat dalil dari beberapa dalil ya, bahwa
Akhirat itu pasti ada. Hari kebangkitan pasti ada. Kita nanti akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan itulah kehidupan yang dimaksud di sini. Lalu ditutup dengan tadi itu summa ilaihi turja'un. Untuk apa kita dihidupkan kembali? Karena supaya kita bisa merasakan balasan. Sebab kalau dimatikan terus tidak ada balasan. Ya toh? Tidak ada balasan. Makanya Allah bilang, kalau mati ini terus, kalau mau dibalas mereka tidak akan merasakan. Lalu Allah hidupkan. Allah bangkitkan lagi kita. Setelah itu kita tidak akan mati lagi. Maka untuk apa? Supaya kita rasakan balasan. Kalau sepanjang hidup ini ya kita beribadah, maka kita akan rasakan ya balasan yang baik. Tapi kalau kita tinggalkan ibadah, jauh dari agama, jauh dari Allah, ahli maksiat, maka kita akan rasakan ya balasan siksaan. Kenapa dirasa? Karena kita dihidupkan lagi oleh Allah. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, ya mudah-mudahan melalui ayat ini kita semakin yakin, kita semakin kuat iman kita. Karena memang tujuan ayat ini ayat penguat iman. Ini cas iman sebenarnya ayat ini kalau kita dalam. Dan inilah penjelasan tadi. Ya mudah-mudahan insya Allah melalui kajian surah Al-Baqarah ayat 28 ini sekali lagi bisa memperkuat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, nanti mungkin pertemuan berikutnya kalau saya ada waktu buka-buka tafsir yang lain, nanti kita bandingkan itu perspektif tafsir Isy'ari. Karena itu ada nuansa lain itu, ada perspektif berbeda. Nanti kita lihat apa yang dimaksud. Yang jelas di sini dan kitab yang mengatakan bahwa kita ini perjalanan kehidupan kita 2 kali mati, 2 kali hidup. Itu perjalanan kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.